Pernahkah Anda mendengar istilah container farming? Selama ini kita mengenal teknik hidroponik untuk membudidayakan tanaman di lahan yang terbatas. Teknik ini berkembang dengan menggunakan kontainer sebagai tempat untuk budidaya tanaman, atau disebut juga container farming. Jadi, tekniknya tetap memakai hidroponik, namun dilakukan di dalam kontainer. Lalu, dari mana tanaman tersebut mendapatkan sinar matahari? Teknik yang disebut container farming ini sama sekali tak menggunakan sinar matahari, melainkan memanfaatkan teknologi sinar ultraviolet yang didapat dari lampu LED yang dipasang di dalam kontainer. Kelompok tani atau Poktan Rumpakalah yang melaksanakan teknik container farming ini. Bahkan, Poktan Rumpaka mengklaim menjadi satu-satunya kelompok tani yang menjalankan teknik ini di Jakarta. Bisa dipanen. Dari masa semai ini pindah ke sini seminggu. Nah, kalau di luar 14 hari. Ya kalau yang konvensional 14 hari. Jadi kenapa? Alasan saya berani memindahkan ke lubang tanam umur seminggu karena sinarnya langsung jatuh ke lubang. Nah kalau di luar kan tergantung awan, belum lagi hujan, itu matahari otomatis berkurang kan. Nah keluhan teman-teman yang konvensional mereka dari hujan dan mendung. Kalau mendung itu berpengaruh, apalagi kalau masa pembenihan kurang sinar, dia akan jadi kutilang, jadi batang yang tinggi, daun nggak ada. Itu empedosis ya. Katakanlah paling kendalanya kalau listrik mati aja. Pernah 2 kali mati. Pakai genset. Kita pernah nggak di backup listrik. Nggak di backup nggak ada. Di TKP kan nggak ada backup listrik. Kita pernah 2 kali mati hanya dalam jangka waktu 2 jam busuk. Karena kan panas kan. Pintu besinya kita tutup ya. 2 jam aja. 2 jam langsung Iya. layu, busuk. Bukan cuma layu, jadi kalau sudah busuk lagi berarti sayur, bukan nutrisi buah. Jadi dia dominan daun. Nah, daunnya buah banyak, dia awal-awal banyak. Dia hanya, tapi nggak maksimal, tapi dari rasanya memang luar biasa, beda, ada perbedaan. Tapi bisa besar Pak, itu pernah besar nggak Paling buahnya? besar sebesar ini. Saya juga ada di. Kan memang harusnya dingin. Bukan masalah dingin, nutrisi yang kita gunakan. Nutrisi. Ibaratnya salah asuh, seharusnya dia pakai nutrisi buah, tapi saya masih gunakan nutrisi sayur karena masih saya campur. Tercampur. Kalau pemupukannya Kita langsung dari cairan. dari cairan. 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 Makanya kita jadi satu, kita mix di kotak, kita bak, baru didistribusikan ke semua. Lalu air selang-selang yang ini. Nah ini juga jadi kendala nih, kalau dia mapat air tidak terdistribusi, kering. Jadi semi hidroponik sebetulnya Pak ya? Atau hidroponik? Dasarnya hidroponik. Dasarnya Kita hidroponik. kelolanya di kontainer. Karena dasarnya kita lahan kurang, kita pakai aset kayak begini. Karena rekan-rekan saya kemarin juga saya berkunjung ke rekan saya, dia luas banget, lahannya luas banget. Daya tahan bisa lebih lama kalau kan dipanen. Nah, ciri khasnya dia akan lebih mudah patah karena dia kan nggak kering asli ya. Kayak apa? Kadar air kecil sedikit tapi nutrisi tinggi. Makanya mereka suka yang namanya putih jus. Apalagi mereka yang lihat seperti hijau-hijau ini katanya aromanya bagus. Jusnya lebih terasa segar ya. Karena kami juga punya pelanggan khusus untuk mereka hanya untuk jus aja. Selalu jus aja. Untuk jenis tanaman sayur berapa jenis Pak yang sudah dicoba? Sebenarnya semua bisa kita tanam, sebelum dicoba. Seperti saya kita lagi ke segi ekonomi ternyata lebih banyak laku yang model-model kayak panso. Kalau yang lain kita masalahnya masih bisa. Untuk tanaman hias enggak? Belum coba tapi saya sudah lihat ke teman-teman mereka ternyata bisa tanamannya bisa Tanaman hias juga iya bisa yang berbunga ya bisa tapi yang penting tidak merambat karena kita kalau merambat itu kan harus semua.
subscribe ya.